Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti seminar pada hari ini melalui Zoom meeting. Tak lupa pula kita junjungkan sholawat beserta salam kita kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Linda selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan Bapak Nurmanza sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Piona Bilario Putri dari jurusan D3 Gizi dengan NIM P017301259. Bunga anggrek mekar berseri menghiasi taman yang asri. Kami siap berbagi informasi, semoga menambah wawasan diri. Baiklah, untuk seminar kali ini, izinkan saya menyampaikan materi dengan judul Keterlibatan Makanan Bergizi pada Tumbuh Kembang Anak di Masa Golden Age. Tujuan seminar kali ini adalah untuk memahami bagaimana makanan bergizi berkontribusi pada tumbuh kembang anak, serta memberikan wawasan berdasarkan pandangan para ahli di bidang gizi. Baiklah, teman-teman tahu nggak sih apa itu nutrisi? Nutrisi adalah zat gizi dalam makanan dan minuman yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berfungsi, dan menjaga kesehatan secara optimal. Nutrisi juga dapat merujuk pada tentang ilmu gizi, proses pemasukan dan pengolahan makanan oleh tubuh, serta makanan yang bergizi itu sendiri. Nutrisi penting untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan mendukung aktivitas sehari-hari. Pada konteks anak di masa Golden Age adalah nutrisi yang baik dan seimbang sangat penting untuk tumbuh kembang anak di masa Golden Age, terutama dalam mendukung perkembangan fisik dan kognitif mereka. Tapi sebelum itu, kita pahami dulu apa itu masa Golden Age. Masa Golden Age adalah periode kritis bagi pertumbuhan anak, yaitu pada rentang usia 0-5 tahun. Pada fase ini, nutrisi yang optimal sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak secara menyeluruh. Ada pula definisi menurut WHO, yaitu masa Golden Age adalah periode kritis di mana anak-anak membutuhkan nutrisi yang optimal untuk tumbuh kembang. Menurut WHO, penting untuk pembangunan fisik dan mental mereka. Menurut Al-Matsir, protein berfungsi sebagai bahan utama pembentuk jaringan tubuh seperti otot, kulit, dan organ, serta berperan dalam pembentukan enzim dan hormon yang penting bagi pertumbuhan anak. Contoh makanan tinggi protein meliputi daging dada ayam, ikan seperti ikan salmon dan ikan tuna, telur, dan produk olahan susu seperti keju dan yogurt, serta produk olahan kedelai seperti tahu dan tempe. Kemudian kacang-kacangan seperti almond dan kacang tanah serta beberapa jenis biji-bijian dan sayuran. Jika sayuran itu seperti brokoli yang merupakan sumber protein nabati yang baik. Menurut Al-Masir, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh, terutama bagi otak dan otot anak yang sedang tumbuh dan aktif. Karbohidrat memiliki peran seperti menyediakan energi untuk aktivitas fisik dan proses belajar, menjaga fungsi otak dan sistem saraf, membantu penyerapan protein agar dapat digunakan optimal untuk pertumbuhan. Kemudian, peran lemak menurut Suji Ningsi, yaitu lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang penting untuk pertumbuhan anak. Lemak juga memiliki peran sebagai sumber energi padat, 2 kali lebih banyak daripada karbohidrat. Kemudian, lemak melindungi organ tubuh dan menjaga suhu tubuh. Dan yang terakhir, lemak mendukung perkembangan otak dan sistem saraf. Pada masa Golden Age, yaitu usia 0-5 tahun, anak membutuhkan berbagai sumber makanan yang kaya vitamin dan mineral untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta otaknya.
Vitamin A dari wortel, bayam, dan hati ayam penting untuk kesehatan mata dan daya tahan tubuh. Serta ada vitamin C yang dapat kita dapatkan dari jeruk, pepaya, serta sayur brokoli. Vitamin C membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan penyerapan zat besi. Kemudian terdapat juga vitamin D. Kita dapat mendapatkan atau memberikan vitamin D untuk anak dari pengolahan ikan, kuning telur, dan susu, di mana vitamin D berperan dalam pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Selain itu, terdapat vitamin B kompleks dari daging, telur, dan sayuran hijau, di mana vitamin D memiliki fungsi membantu metabolisme energi. Mineral seperti kalsium dari susu dan keju, zat besi dari daging dan bayam, serta zinc dari ayam dan kacang-kacangan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang, pembentukan darah, dan daya tahan tubuh anak. Makanan yang bervariasi dan bergizi seimbang akan membantu anak tumbuh sehat, aktif, dan cerdas pada masa golden age atau pada masa emas pertumbuhan anak. Air juga merupakan nutrisi penting untuk anak, di mana air menjaga hidrasi tubuh dan membantu proses metabolisme agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya, fungsi nutrisi dalam pertumbuhan. Pertumbuhan fisik. Makanan bergizi sangat penting untuk memfasilitasi pertumbuhan fisik anak, menyediakan protein dan mineral yang diperlukan untuk perkembangan tulang, otot, dan jaringan tubuh lainnya secara optimal. Yang kedua, perkembangan otak. Nutrisi seperti omega 3 dan vitamin B mendukung perkembangan otak yang sehat, meningkatkan kemampuan kognitif dan konsentrasi anak selama masa golden age mereka yang sangat penting. Yang terakhir, sistem imun. Asupan vitamin dan mineral yang cukup membantu memperkuat sistem imun anak, menjadikan mereka tahan terhadap infeksi dan penyakit yang krusial dalam fase perkembangan ini. Kemudian, dampak gizi pada anak. Yang pertama, tentu pertumbuhan optimal akan didapatkan oleh anak. Nutrisi yang baik mendukung pertumbuhan optimal anak, menjadikan anak lebih aktif dan energik. Selanjutnya, asupan gizi yang lengkap berkontribusi pada kecerdasan anak, mendukung kemampuan belajar dan kreativitas. Namun, tidak terlepas dari risiko kekurangan gizi pada anak. Risiko kekurangan gizi pada anak sangat mengkhawatirkan, seperti terdapatnya kasus stunting. Stunting adalah posisi anak kekurangan gizi yang mengakibatkan pertumbuhan fisik yang terhambat. Kemudian, keterlambatan perkembangan anak dapat terjadi karena kekurangan gizi, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan keterampilan sosial anak di masa depan. Selanjutnya, gangguan kesehatan jangka panjang juga dapat terjadi akibat kekurangan gizi, yang mempengaruhi kualitas hidup anak. Setelah dampak gizi, tentu ada risiko kekurangan gizi yang terjadi pada anak yang tidak terpenuhi nutrisinya pada masa golden age. Yang pertama, anak dapat terkena stunting. Stunting terjadi saat anak kekurangan gizi, yang mengakibatkan pertumbuhan fisik yang terhambat, seperti pertumbuhan tinggi yang tidak sesuai dengan usianya. Yang kedua, keterlambatan perkembangan, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan keterampilan sosial anak di masa depan. Yang ketiga, gangguan kesehatan jangka panjang. Hal tersebut dapat terjadi pada anak akibat dari kekurangan gizi yang tentunya mempengaruhi kualitas hidup anak. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah hal-hal tersebut adalah penyediaan makanan bergizi seperti sayuran, buahan, dan sumber protein akan membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan optimal dan kesehatan yang lebih baik. Kesimpulan dari pemaparan yang sudah saya jelaskan adalah pentingnya nutrisi untuk anak pada masa golden age.
adalah fase penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nutrisi esensial sangat berperan dalam mendukung kecerdasan, kesehatan, dan daya tahan tubuh. Mari berinvestasi pada makanan bergizi sejak dini. Umur kakek sudah menua namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Baik, itulah tadi seminar kita mengenai pentingnya keterlibatan makanan bergizi pada tumbuh kembang anak di masa Golden Age. Saya Pio Nabila Rio Putri pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.